Hitungannya orang arif itu seperti apa? Ya, Mungkin bisa dijelaskan mengenai tanda-tanda apa yang kita bisa melihat bahwa dia orang arif. orangnya itu bijaksana, dan kelihatan sangat tenang. Terus umumnya wong-wong gubuh gak gubuh, umumnya wong wedi gak wedi, pokoknya waliane umumnya lah. Sembarang kali ane. Sembarang kali itu ra umume wong. Ya. Yang di bawahnya tadi Gus belum. Yang di bawahnya ini salik atau sair. Ini nih orang yang menempuh perjalanan kembali, yang sudah mencapai perjalanannya itu tengah-tengah ke atas, misalnya separuh ke atas. Nah, bagi salik atau sair, musibah itu penyemangat mendekat, sehingga taqarruban ilallahnya, berproses mendekat ke Allah itu menjadi semakin semangat, semakin tambah banter, nyepet no. Gambarannya seperti kuda terus dicambuk, jedet. Wah, niku musibahnya napa kudu dialami piyambak napa musibah orang lain? ya awake dhewe. Ningali yang lain kena musibah. Ya orang lain ya bisa, tapi ya itu kan setelah dirinya sendiri mengalami baru bisa terasa orang lain yang dilihat itu. Kalau belum pernah ya enggak. Kan iya, pertanyaannya Caroh itu ya seperti dalam benak syairnya kan, ndelok wong kena musibah ojo sampe koyo ngono, sehingga kita mencoba mendekat kepada Allah tadi itu. Enggak, kalau ini maksudnya ndelok wong musibah aku wis tahu. Oh, kan nglakoni tahu. Oh, berarti kan kalau seperti itu kan wis gak kaget itu. Artinya kita itu prevention apa? Mencegah ojo sampai aku koyo ngono gitu loh. Seperti itu. Ya itu fakta biru ya ulil albab. Pandai mengambil pelajaran dari yang dialami sendiri maupun yang dialami oleh orang lain. Yang ketiga, ini adalah mukmin, orang yang beriman. Musibah di hadapan orang yang beriman ini menjadikan imannya semakin berkualitas, tambah apik iman ini. Bahwa musibah itu iki asli iman asli tak iman-imanan iki. Ya musibah itu. Der musibah. Oh asli imane. Atau der iman-imanan. Konangan. Ya musibah ini menolong sekali. Membantu menunjukkan asli tidaknya iman seseorang. Yang keempat, ini orang yang tidak beriman atau orang yang akelali ini, orang yang belum sadar. Nah, kena musibah, wis seyek, Lembut. tambah ketiban lembut. Termasuk orang awam itu yang bawa tadi itu. Panjenengan ono. Iya. Kadah laline niku napa pancen tiyang pikun napa lali ya lali ilinge nang Allah. Lali status hamba. Terus balik lagi yang Duduk pikun, duduk balik yang nomor 3 tadi tentang orang yang beriman tadi. Iman temenan apa orah? Iya. Bagi orang yang imitasi imannya apa? Biasanya kayak apa? Fenomenanya. Kalau orang yang imitasi imannya. Imitasi imannya ya dia menjadi tambah kupuh. Tambah kupuh terus tambah ngawur lah. Dari sebelum ada musibah. Wes sebelum ada Covid lah, ini sebelum ada pandemi. Wes kadang-kadang ngawur terus kena musibah ya tambah nemen ngawur ya. Nah, itu ya. Iya. Nah, pokoknya tetap musibah ini menunjukkan asli gae imane. Ono tagak barang ae. Ane sing wis ketok gak ono iki. Ya bendino gak tau sembayang, ya gak tau apa. Wak hoe ae wis
Hawa-hawa kena musibah tambah lembut. Iya. Gus, oke. Menurut pandangan Gus Nizam, kita bahwa kelompok masyarakat di situ ada ulama, ada umaro, ada dan lain-lain lah. Sekarang masing menghadapi COVID ini, peran masing-masing kayak apa? Peran masing-masing sebagaimana firman Allah, wa qul kullu ya'malu ala syakilati. Dan katakanlah Muhammad, setiap orang hendaknya berbuat sesuatu menurut skillnya atau pembawaannya masing-masing, menurut keahliannya, kebisaannya masing-masing. Alias setiap orang harus menjalankan profesinya dengan amanat, dengan amanah ilahi. Dokter jangan menipu, jangan membohongi pasien yang miskin. Jangan memanfaatkan. Jangan memanfaatkan pasien yang kaya juga jangan. Jalankan profesimu sebagai dokter karena Allah dan dengan Allah. Wahai para guru, para pengajar SD, SMP, kuliah, dosen, jadilah guru yang amanat. Ya, sing profesional dalam arti karena Allah dengan Allah. Wahai para pedagang, berdaganglah dengan takwa. Ojo ngurangi timbangan, ojo nangkalan, ojo ngapusis pokoknya. Wahai siapa saja sopir, ya supiren sing nyenengno penumpang sing enak. Ojo ugal-ugalan. Bisa enggak itu tadi di semua profesi, semua orang ketika terjadi musibah yang pandemi, artinya tidak satu dan dua orang yang kena, hampir semua merasakan. Semuanya. Itu gimana kalau bersama-sama mereka diajak memahami, paling tidak mengucapkan kemudian menghayati yang qalu innalillahi tadi, itu gimana Gus? Ya harus. Nah itu mungkin itu jadi solusi. Kenapa ini pandemi tidak segera berakhir? Karena mungkin melupakan ini. Apa bisa begitu? Bukan mungkin, pasti. Karena begini, tujuan Tuhan ini, Allah ini yang menghendaki, yang mengutus COVID Corona. ini. Bukan selain Allah. Oke. Maksud dan tujuannya apa? Apalagi kalau tidak, wahai bangsa manusia dan jin, wahai makhluk ciptaanku, akuilah bahwa kalian itu makhluk. Aku ini, aku Allah, Al-Khaliq, sang Khaliq. Akuilah bahwa kalian itu tak bisa apa-apa, tak berdaya apa-apa. Aku ono apa? Wis sak donya sing iso ngene ngene iki mek aku Allah. Oke. Nah, itu tujuannya. Tujuan inti itu banyak lagi. Itu nah, maka ya harus. Jadi Bukan mungkin apakah harus Artinya di sini setiap orang yang tidak beriman saja ini bisa atau mudah menjadi iman dengan COVID ini. Oke. Nah, Ya. artinya mungkin di bahasa awam tadi kami merasa ini dimudahkan untuk memahami, loh akeh sing mati muni innalillahi, lo kena innalillahi. Kemudian akhirnya kalimat itu diucapkan berulang-ulang, dipahami maknanya dianu. Nah, barangkali bisa seperti itu. Memang Karena kalau terus atine dikongkon masing-masing kita disuruh mengucapkan itu dengan penuh kesadaran. Nah, Artinya di sini ini peran ulama masing-masing agama sangat kental tidak sekali. semua orang bisa kalau ini. Nah ini kan butuh orang yang bisa memahamkan itu. Ya, ini Nah ini yang PR-nya. paling berperan adalah yang paling dekat dengan Allah, yang paling kenal maksud dan tujuan Allah menciptakan COVID-19 ini, ya itu yang paling berguna. Maka umaro dalam hal ini pengelola pemerintah
ya harus mendekat ke ulama. I see. Harus mendekat ke ulama. Nggak Nah, bisa ini enggak. titik poinnya ada di sini. Intinya semuanya harus mendekat ke Allah. Oke. Kemudian Terima kasih. mendekat ke Allah itu kudu dielmoni. Nah, Ilmune iku jeru. Ya harus mendekat ke Khalifatullah fil ardi. Wakil Allah di bumi. Siapa itu? Ya itulah ulama itu. Pewaris sejati Nabi. Ini aja. Seandainya di zaman kenabian tidak ada solusi lain COVID ini kecuali kita semua lari ke Nabi, minta syafaat Nabi, minta tolong ke Nabi. Ya Rasulullah, doakan kami, mohonkan kepada Allah agar COVID ini Segera pergi ya. balik malih. Balik malih. Ini silakan, mesti ngono. Ya. Lah iya. Kenyataan seperti itu ya. Lah iya, ini tidak ada yang tidak sepakat lah ini. Yes. Bayangkan seandainya ini di zaman Rasulullah. Oke. Pasti semuanya itu ke Rasulullah. Yang beriman mesti nang Rasulullah. Karena meyakini Rasulullah adalah utusan Allah ya. Yes, paling ngeru, paling ngerti, paling sembarang kali terus nyaluk dongo lah. Iya. Nah, Itu peran dari ulama tadi. sekarang Iya. pasca pewaris atau pasca kenabian ini tidak ada nabi, tidak ada rasul. Selesai sudah. Oke. Yang ada pewaris sejati nabi dan rasul. Ya mestinya lari ke pewaris sejati nabi kabeh. apa setiap ulama itu pewaris sejati Nabi? Enggak. Itu mungkin bisa dijelaskan tentang bagaimana Kriteria. ulama yang bagaimana Iya, kriteria orangnya pewaris Nabi itu. yang kita sebagai orang harus merujuk gitu. Artinya Ya. apa sih kriteria Iya. pewaris Nabi sejati Nah, itu, begitu. Gus? Itu, Gus. Ya, ini memang sebetulnya dibilang mudah-mudah membaca itu, tapi yang sing gak melek masuk iso ero. Nah, itulah yang Nah, ini titik poinnya dari intinya sini. ya yang berjiwa Muhammad, berakhlak Muhammad, bersifat Muhammad, berjiwa rahmatan lil alamin, pengasih penyayangnya nyata, kebagian miskin anak yatim, peduli kasihnya nyata. Ya gitulah. secara dohirnya begitu. Iya. Nah, Gus, Yang ramah, ulama yang ramah, Rahmat. yang marah-marah. Ulama yang rahmah tamah, Tamah. ulama yang ramah tamah. Kembali ke COVID itu, saya itu kok iri dengan orang gila itu. Kenapa orang gila kok nggak kena COVID? Apa mereka padahal nggak pakai masker, nggak pernah mandi, Iya, karena mereka nggak takut COVID. selalu jaga jarak mungkin gitu ya. Hah? Kan selalu jaga jarak orang gila itu. Nggak pernah nggak jaga jarak. Tak belum terawung. Karena orang gila tidak tahu ada COVID. Kalaupun tahu, gak direken. Maka aman. COVID ya seperti Orang gila nggak mikir masa depan orang gila. Gak, lah. artinya kan dalam menghadapi COVID ini kita nggak perlu terlalu takut. Pura-pura gila kan. Ya bukan pura-pura gila lah. Hanya kita jangan terlalu takut. Ya, kalau pura-pura ya nggak apa-apa. Pura-pura gila. Pura-pura itu kan enggak. Berarti Nah, pura-pura waras itu gila. jaga jarak ya. Kalau pura-pura gila gitu ya Jaro ya. Artinya kan Sama cara berpikir sama nabi niku. Iya. Nah, bisa nyambung no. artinya kan kalau kita lihat keterangan Gus Rizal sama pertanyaan Jaruh, kenapa orang gila nggak kena COVID? Karena dia nggak ngereken ya. Artinya kan kita nggak perlu terlalu takut, tapi di sisi lain kita juga nggak boleh menantang gitu ya Gus ya. Iya, nggak ada orang gila itu menantang COVID, nggak ada. Nggak ada. yang Cuman nggak menantang. ngereken itu orangnya. Lalu Iya. semel dia aja semel. Lalar gawe ngono ditantang. cuman gini. Nggak ngereken nah. Cuman gini guys, jadi apakah di setiap tertimpa musibah ini secara perseorangan ini cukup dirasakan, artinya dirasakan bahwa saya loh merasa tidak kena musibah. Jadi misalkan
saya jatuh dari motor, tapi saya tidak merasa sakit. Ini kan bukan musibah. Nah, bagaimana kalau pandemi COVID-19 ini kemudian